Kevin Dix respon performa buruk Asnawi. Tom Haye kecam drama pemain Cina. Terbuka, begini skema peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kronologi lagu Indonesia Raya dilecehkan supporter Bahrain. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tom Haye kecam drama pemain Cina STY kaget taktik Cina pragmatis. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni saat bertemu ke markas dari Cina. Pasalnya, pada pertandingan ini Cina sukses mengamankan 3 poin usai menaklukkan Timnas Indonesia 2-1. Ini sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, membuat pasukan Garuda gagal naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Sementara itu mengutip dari laman 163.com, seusai pertandingan, pencetak gol satu-satunya untuk Timnas Indonesia menyampaikan komentar tentang laga tersebut yang terdengar cukup mengejutkan. Pasalnya dalam kesempatan ini Tom Haye mengungkapkan jika dirinya cukup kecewa dengan cara pemain Cina yang terkesan mengulur waktu. Saya sedikit menyesal kami bermain melawan tim yang hanya membuang-buang waktu dan terpuruk. Mereka tidak bermain sepak bola. Kami kebobolan 2 gol yang terlalu mudah, tapi kami tetap bermain bagus dan masih sangat kuat, kata Tom Haye. Di lain sisi, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku terkejut dengan taktik klasik yang diterapkan oleh Cina. Dirinya tidak menduga bahwa Cina akan menerapkan taktik pragmatis ini. Secara legowo pun juru taktik asal Korea Selatan ini pun mengakui kekalahan dari skuad Merah Putih. Meski begitu, Sintayong tidak ingin larut dalam kekalahan. Ia berjanji akan mempersiapkan Timnas Indonesia dengan lebih baik untuk pertandingan selanjutnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan pada November mendatang. Terbuka, begini skema peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Setelah melalui 4 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tertahan di posisi 5 dengan koleksi 3 angka. Namun jika melihat fakta yang ada, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih cukup terbuka. Tim Merah Putih saat ini hanya terpaut 2 angka dari Australia yang menempati posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kemudian dari 6 laga sisa ke depan, 4 diantaranya digelar di kandang sendiri. Untuk itu tuas stadion SUGBK pun, ataupun stadion mana yang nantinya dipilih PSSI sebagai markas Timnas Indonesia, diharapkan memberikan atmosfer positif kepada skuad asuhan Sintayong. Sebelumnya Erick Thohir sendiri mengungkapkan Timnas Indonesia membutuhkan 15 poin untuk bisa lolos. Dengan demikian, Merah Putih membutuhkan lagi 12 poin tambahan dari 6 laga tersisa. Sementara itu, secara realistis tambahan 9 angka pun bisa dimaksimalkan Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 pada 19 November 2024, Bahrain di matchday 8 pada 25 Maret 2025, dan juga Cina di matchday 9 5 Juni 2025. Sementara itu 3 poin sisanya bisa didapatkan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday ke-5 15 November 2024, tandang ke markas Australia di matchday ke-7 20 Maret 2025, dan ketika main di markas Jepang pada matchday pamungkas pada 10 Juni tahun depan. Dalam hal ini, pemain keturunan seperti Kevin Dix pun diharapkan sudah bisa tampil saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi dan Jepang bulan depan. Selanjutnya Maret 2025, pemain-pemain seperti Jadon Riedewald hingga Ole Romeni pun diharapkan sudah bergabung. Karena itulah peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa dibilang masih cukup terbuka. Untuk itu, mari terus berikan doa dan dukungan terbaik kepada timnas kita, Timnas Indonesia. Asnawi main buruk, Kevin Dix jadi pengganti dan solusi di sektor kanan. Sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti Timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C.
Naasnya 2 gol yang dicetak oleh Cina, semuanya berawal dari blunder yang dilakukan oleh lini belakang skuad Garuda. Dalam hal ini, permainan Asnawi Mangkualam, Sein Fatidama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut. Terutama Kapten Timnas Indonesia, di mana banyak pecinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina semalam. Bahkan, namanya pun sampai trending topik di sosial media X. Pesepak bola 25 tahun itu muncul sebagai pembicaraan karena gagal tampil optimal meski dimainkan sejak awal laga Cina versus Timnas Indonesia. Asnawi sendiri kerap kali bermain egois, seperti memaksakan melewati 1-2 pemain, padahal di saat bersamaan ada beberapa rekannya yang berdiri bebas. Sementara dari segi bertahan, ex-pemain PSM Makassar ini juga tidak tampil baik. Ia membuat jarak yang sangat jauh dari bek tengah sebelah kanan milik Timnas Indonesia, Miss Hilgers. Akibatnya, Hilgers kerap minim dukungan saat Timnas Indonesia terkena serangan balik cepat dari Cina. Hal ini pun membuat netizen berharap PSSI bisa sesegera mungkin untuk menaturalisasi Kevin Dix. Dengan harapan, Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya. PSSI sendiri sudah mengumumkan nama Dix tengah dalam proses naturalisasi. Back FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Selain itu, jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan pun akan melimpah. Parah, lagu Indonesia Raya dilecehkan supporter Bahrain begini. Pendukung Bahrain sepertinya masih marah dengan apa yang dilakukan oleh pendukung Timnas Indonesia. Bahkan baru-baru ini, seorang konten kreator Bahrain Abdullah Al-Nuaimi kedapatan menyinggung Timnas Indonesia usai kalah atas Cina. Konten kreator dengan akun Instagram @noaimi9 ini turut melecehkan lagu Indonesia Raya. Akun itu juga mengunggah video pendek dengan filter nyeleneh bersama tulisan 90+6 sama dengan. Dan tangkapan layar skor 2-0 Timnas Indonesia yang tertinggal dari Cina. Yang membuat warga Indonesia patut jengkel adalah akun itu menggunakan backsound lagu Indonesia Raya yang notabene sakral bagi Indonesia. Seakan bangga dengan ulahnya itu, akun tersebut justru mengunggah story di mana unggahannya sudah dilihat lebih dari 1,1 juta kali. Unggahan tersebut pun kini banjir komentar dengan 50.000 komentar untuk mengingatkan sang konten creator. Bahkan pada kolom komentarnya netizen banyak meminta untuk report unggahan selebgram itu agar akun tersebut terkena sanksi oleh Instagram. Tak hanya itu, netizen pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera turun gunung terkait unggahan selebgram ini. Pasalnya unggahan itu dinilai telah melecehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.